Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Kresna Hendrawan, Asyifa Nurafifah, Cindy Afrilia, dan Dewi Reski. Kami akan membahas materi tentang komunikasi Islami. Apa sih komunikasi Islami? Komunikasi dalam bahasa Arab adalah tawassul. Tawassul berasal dari kata wasola yang berarti sampai. Dengan demikian, tawassul adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Komunikasi Islami adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Prinsip-prinsip komunikasi Islami. 1. Ikhlas dalam memberikan dan menerima pesan. 2. Kejujuran dan kebersihan. 3. Berkata positif, hati, lisan, dan perbuatan memiliki satu kesatuan. 4. Saling mempengaruhi. 5. Keseimbangan dan adanya privasi. Komunikasi efektif dalam perspektif Islam dibagi menjadi dua prinsip, yaitu prinsip komunikasi verbal dan prinsip komunikasi nonverbal. Yang pertama, prinsip komunikasi verbal sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan suara yang lemah lembut. Ketiga, memahami mental penerima pesan. Keempat, memahami situasi dan kondisi. Kelima, menghindari dominasi pembicaraan. Selanjutnya, prinsip komunikasi nonverbal sebagai berikut. 1. Riang dan ceria. Kedua, penggunaan mata. Dan ketiga, menggunakan tangan. Fungsi komunikasi Islam ada 7 fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana informasi. Kedua, memberikan keyakinan. Ketiga, menasehati dalam kebaikan. Keempat, memberikan motivasi. Kelima, interaksi sosial. Keenam, memberikan kepuasan spiritual. Ketujuh, sebagai ucapan rasa syukur. Manfaat mempelajari komunikasi Islam. Karena pentingnya komunikasi, Islam yang mengusung prinsip kafah atau komprehensif. Ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta mereka dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan baik untuk diri komunikan maupun untuk masyarakat secara umum. Tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia saja, tetapi juga mendapatkan pahala akhirat. Pesan komunikasi dalam perspektif Islam. Komunikasi sebenarnya telah diajarkan oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui kitabnya Al-Quran tentang bagaimana pentingnya komunikasi bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kontak sosial yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Kontak yang paling menonjol adalah perilaku. Proses komunikasi adalah perbandingan antara pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima. Informasi sangat tergantung pada sejauh mana informasi itu dapat dimengerti atau tidaknya. Komunikasi dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi selain untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu, yaitu sholat, puasa, zakat, dan haji, yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. 6 jenis gaya bicara sesuai etika komunikasi Islam. Yang pertama, qaulan sadidah, perkataan jujur dan benar sesuai fakta. Kedua, qaulan balqiyah, perkataan yang komunikatif to point, pemesan yang disampaikan. Ketiga, qaulan ma'rufah, pembicara yang bermanfaat, tidak menyinggung perasaan orang. Keempat, qaulan karimah,
perkataan mulia yang memiliki tata krama dengan rasa hormat. Kelima, kaulan lainan, perkataan yang menyentuh hati, lemah lembut, penuh keramahan. Keenam, kaulan maisura, perkataan yang mudah dimengerti dan dipahami. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.